Oke. Kita mulai nomor yang kotak-kotak itu seperti biasa saya bahas. Cuma ini belum semua saya kotakin karena baru ingat tadi pagi gitu ya. Cepat-cepat saya kotakin beberapa yang esensial dulu. Oke, nomor 1 akan saya bahas karena menyangkut teori. Jadi saya yang menjawab sambil mungkin kadang-kadang ada yang saya tanyakan ke kalian. Nomor lainnya nanti kalian milih setelah yang kotak-kotak biru saya bahas. Baik, kita mulai nomor 1A. Suatu daerah dibatasi kurva Y sama dengan Fx, ini yang hijau. Y sama dengan Gx yang biru. Dan garis X sama dengan A, ini sampai X sama dengan B. Jika daerah tersebut dipotong, yang nomor 1A ini menyangkut teori, ya, nggak ngitung, tapi teorinya. Jika daerah tersebut dipotong secara vertikal, maka luas satu potongan adalah delta A. Nah, ini kalau di sini gambarnya nggak diberikan titik wakil segala, saya akan nambahkan supaya ini lebih tegas gitu ya. Itu saya crop dulu. Saya crop gambarnya aja ya. Karena jawaban pertanyaan A, B, C, D itu nyambung. Jadi gambarnya bisa dipakai berulang-ulang. Saya crop ke sini supaya bisa ditulis. Oke. Jadi dipotongnya vertikal kayak gitu. Atau partisinya pada sumbu X sepanjang AB. Kita lihat lagi pertanyaannya. Mana pertanyaannya? Delta A dan luasnya ditanya ya. Jadi delta A seperti biasa kalau saya ini digambarkan partisinya ya. Gambarkan partisinya gini. Jadi ini katakan partisi yang ke I di sini. Di sini. Jadi ini saya namakan XI-1, sebelahnya XI itu ya. Pilih wakil titik di mana aja di interval tersebut. XI garis. Kemudian kita bikin persegi panjang melewati daerahnya. Ini harusnya lurus. Lurus ini ya. Dan kita bikin persegi panjang ngikuti tinggi garis ini. Nah, maka yang dimaksud dengan, saya perkecil dulu supaya tulisannya bisa masuk. Maka yang dimaksud dengan delta A adalah luas persegi panjang tersebut, yaitu tingginya ini, ingat jangan terjebak dengan positif negatif ya. Yang penting hitung ini panjang ruas garis ini. Panjangnya adalah kalau tegak berarti Y atas dikurangi Y-nya bawah. Y atas dibatasi oleh grafik yang hijau, bawah oleh yang biru. Berarti nilai fungsi F ya yang hijau itu di titik wakil dikurangi nilai fungsi nilai Y untuk grafik yang biru, ini batas bawahnya itu grafiknya fungsi G gitu ya. Seluruhnya kali delta YI itu ya. Delta YI adalah lebar ini. YI dikurangi YI-1. Oke. Sedangkan kalau udah tahu delta A-nya, luasnya tinggal integralkan fxi garis, yang xi garis jadi X. Xi garis jadi X. Ini kok delta YI sih? Delta XI ya, sorry. Delta XI lebar subintervalnya. Kali delta XI jadi DX. Batasnya berapa? Lihat partisi ini sepanjang A sampai B. Begitu. Kalau nggak paham nanya ya, langsung nanya. Jangan diam aja, langsung tanya. Rugi kalau nggak paham dan diam aja. Yang B, tinjau benda pejal yang dihasilkan daerah solid A, jadi benda yang tadi, diputar terhadap sumbu koordinat
Jika diputar terhadap sumbu X, maka benda pejal yang diperoleh dengan memutar satu potongan memiliki volume. Nah, ini aduh kata-katanya panjang. Pokoknya diputar sumbu X, delta volumenya berapa gitu ya. Diputar sumbu X. Lanjut lagi. Ini bayangkan persegi panjang yang kotak ini diputar sumbu X. Akan terbentuk silinder di mana silindernya sorry. Saya ini menggambarnya biasanya nilai 5 sih, jadi kayak gini. Silinder. Tapi daerah sini kan berlubang kalau diputar sumbu X. Silindernya berlubang gitu ya. Paling nggak bisa kalau nggak gambar. Sumbu X berlubang. Ini lebarnya atau tinggi silindernya adalah delta XI, gitu ya. Ini yang ini. Kemudian jari-jari yang luar, jari-jari yang luar ini adalah tinggi dari sini sampai sumbu putar. Jadi jari-jari yang luar adalah dari sumbu X ke sini. Jadi kembali kalau tegak itu atas kurangi bawah. Jadi fungsi F dikurangi bawahnya selalu Y-nya 0 bawahnya. Karena sumbu X itu Y-nya 0. Jadi ini jari-jarinya F XI garis ya. Jadi titik wakil. Kemudian yang kosong, saya kasih warna merah. Yang kosongnya, yang kosong itu sepanjang, yang kosong tuh ini kan. Kalau di sini saya gambar gini. Itu tingginya adalah Y atas, ini nilai fungsi G, dikurangi Y bawah, itu Y bawahnya selalu 0. Jadi G, XI garis. Dengan demikian, dengan mudah kita dapatkan, suka begini, nakal. Maka delta volumenya, hitungnya volume yang gede, silinder seluruhnya, dikurangi silinder yang kosong ya. Oke ya. Jadi kalau silinder yang besar berarti luas lingkarannya pi kali F XI garis pangkat 2, itu jari-jarinya kan, pi R kuadrat kali tinggi silinder. Dikurangi silinder yang kosong yang jari-jarinya merah. XI garis, tolong sambil diamati ya, saya kadang-kadang juga salah. Gitu. Kalian jangan menghitungnya gini ya. Ini delta VI untuk partisi yang ke I. Jangan nulisnya gini. Jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam. Ini beda dengan yang di atas. Ini salah ini ya. Harus volume seluruhnya dikurangi volume yang bolong gitu ya. Oke. Lanjut, hapus dulu. Ini I tadi. Kalau udah tahu ini delta XI, maka volume seluruhnya sama dengan pi-nya bisa keluar, integral partisinya dari A sampai B, apa? XI garis jadi X, GX, seluruhnya DX. Tinggal masukkan fungsinya kalau diberikan. Oke, begitu. Coba saya ngabsen dulu sambil nanya. Jeremia, paham nggak? Jeremia. Paham, Pak. Ada, Pak. Ada, paham nggak? Paham, Pak. Ini baru, mungkin dari kelas lain. Nara Abisa. Mana Nara? Ada di Zoom, nggak ada orangnya ya? Ada, Pak. Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Syalimar, paham nggak? Paham, Pak. Oke. Lanjut lagi ya. Soal berikutnya.
Yang C. Daerahnya masih yang A. Daerah di soal A merupakan alas sebuah benda pejal, alasnya bawah berarti, dengan irisan sejajar sumbu Y berbentuk persegi. Nah, oke, kita gambar dulu. Yang tadi itu gambarnya adalah alasnya. Kemudian irisan sejajar dengan sumbu Y berbentuk persegi. Kita gambar lagi ya. Mana ini? Oke, saya hapus dulu ini. Push. Oke, ini alasnya gitu ya. Ini alasnya. Kemudian dibilang irisan sejajar sumbu Y berbentuk persegi. Irisan sejajar. Saya berusaha tidurkan itu gambar ya. Meskipun menggambar saya jelek supaya gambar bendanya kebayang. Ini saya jadikan sumbu Y-nya. Ini sumbu X-nya gitu. Jadi yang hijau saya gambar ulang. Kurang lebih lah saya nggak bisa menggambarnya ya. Yang hijau kira-kira pokoknya mah gitu ini ya. Kemudian ada yang biru. Yang biru saya gambar nih puncaknya kira-kira di sini, memotong sumbu Y di sini. Nah, ini supaya jadi alas gitu ya. Gitu ya. Saya ini nggak ahli menggambar, yang baru gabung dengan saya juga harus bisa membaca tulisan saya. Nah, ini alasnya seperti itu. Kemudian tadi irisan sejajar sumbu Y. Jadi irisan sejajar sumbu Y itu diiris seolah-olah bidang yang dibangun oleh ini. Sumbu Y tegak ke atas gitu ya. Nah, irisannya ini saya gambar di sini. Irisannya maksudnya gini. Ini kalau posisi X, maka irisannya, bayangkan ini tuh tidur ya. Sebentar. Kurang. Ada yang kurang. Batas-batasnya dari A sampai B. Dari sini A sampai sini B itu ya. Nah, irisan yang sejajar sumbu Y berarti ini saya bikin bidang yang sejajar sumbu Y. Nah, ini sejajar sumbu Y ya. Nah, ini berbentuk persegi katanya. Ini posisinya di posisi X tertentu gitu. Oke. Terbayang ya? Bendanya ya. Kalau yang paling pinggir kan ini. Ini kok merah nggak keluar. Ini paling pinggir tuh yang ini nih, yang merah. Ke atas dia persegi itu. Nah, itu pokoknya persegi. Itu di setiap bagian yang sejajar sumbu Y berbentuk persegi. Nah, tinggal kalau yang gini kita pakai menghitung volume pakai irisan sejajar. Maka yang ditanya apa? Delta V. Delta V. Delta V tinggal apa? Kayak tadi harus pilih wakil ya. Ini saya sebut komencong sih. Ini yang kirinya XI-1. Kayak tadi ini XI. Kemudian pilih wakil, nggak harus di tengah-tengahnya, XI garis, pokoknya di interval itu. Nah, jadi ini jangan pakai XI, namakan XI garis gitu ya. Karena semua diwakili XI garis. Bodoh. Diwakili XI garis, bikin persegi panjang kayak tadi. Persegi panjang gitu ya. Nah, jadi saya punya ini. Ada persegi panjang kecil itu yang ini panjang, ke atasnya berbentuk persegi. Ini nggak cukup, sebentar. Bikin di mana? Di sini aja. Ini. Nah, ke atasnya berbentuk persegi. Jadi ya kayak balok gitu ya. Tapi ininya persegi. Nah, begitu. Oke.
Yang ditanya delta volumenya. Delta volumenya maka sama dengan, kita hitung dulu. Ini berapa panjangnya. Kalau ini tebalnya berapa ya? Tebalnya delta XI ya. Ini tebal di sini. Tebal ini. XI dikurang XI-1 tuh ini. Tinggal kali ini. Luas ini. Dindingnya. Kita lihat kalau ini posisinya XI garis. Di sini XI garis. Tinggi ini berapa? Tingginya adalah sepanjang ini ya. Tingginya. Sepanjang kayak tadi. Hijau kurangi yang grafik merah. F. Ditulisin malah ngecilin. F. XI garis dikurangi G. XI garis gitu kan. Oke, itu adalah sama dengan ini ya. Nah, panjangnya itu. Jadi, saya punya delta volume, ini kepenuhan di sini, sama dengan F XI garis dikurangi G XI garis kurung kuadrat, supaya jadi luas ini, luas dindingnya, kali tebalnya. Tebalnya delta XI. Luas seluruh, volume seluruhnya, integralkan aja. Partisinya dari A sampai B, ujung kiri kanannya. F XI garis, F XI garis jadi Fx diintegral. Min Gx kurung kuadrat dx. Kalau fungsinya diberikan tinggal dimasukkan gitu ya. Jadi intinya kalau irisan sejajar itu atau irisan tegak lurus ya, ini bisa dikatakan yang merah irisan tegak lurus sumbu X atau irisan sejajar sumbu Y. Sama aja. Intinya merumuskan ini luas ini. Kalau luas ini udah tahu ya gampang gitu ya. Luasnya ya karena ini persegi tinggal sisi kali sisi. Sisinya kita hitung. Oke. Kalau nggak paham nanya ya. Saya kan nggak tahu karena nggak tatap muka, jadi nggak bisa menduga gitu siapa yang belum paham. Ini kerja nanti dulu belum ya? Pak, mau Belum. bertanya dong, Pak. Ya, bentar. Ini mau saya hapus dulu. Ini kan kita teorinya belum kerja, jadi saya hapus dulu. Silahkan. Itu kenapa dikuadratin ya? Ngitung luas yang merah. Yang merah ini luasnya. Ini kan panjang segitu, yang ininya juga segitu. Kita kan menghitung volume ini, balok ini. Berarti sisi kali tebal. Oh, sisinya itu sama ya, Pak? Ya kan dibilang di soalnya berbentuk persegi. Mana tulis? Nah ini. Nah ini berbentuk persegi dibilang. Jadi pasti sisinya sama. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, lanjut lagi. Ini belum ya, usaha ya. Ini juga belum usaha, saya hapus dulu. Ini mau saya tandain nanti yang belum tuh. Tandain warna apa ini aja ya. Yang belum saya tandain gitu. Bukan berarti dicoret, itu nanti tutorial berikutnya. Kawat belum, ini juga rapat massa teorinya belum. Kemudian ini juga belum rapat massa, jadi dilewat dulu. Oke. Nah, ini sambil saya nandain, kalau kelas saya selalu ada PR mingguan. Ini nanti PR yang B saya bahas. Tentukan luas daerah yang diarsir. Coba kita lihat. Nggak mau ah.
Saya crop dari sini saja. Di crop. Kemudian saya bawa ke sini. Nah, tentukan luas daerah yang diarsir, fungsinya udah ada di gambarnya, gampang. Prinsipnya kayak tadi, persamaan nomor 1A. Ngitung luas persegi panjang. Coba, saya mau tanya dulu. Kalau kita partisikan sepanjang sumbu X, kalau partisinya sumbu X, berarti fungsinya Y, fungsi X ya. Karena kalau sepanjang sumbu X, nanti ada delta X, jadi DX. Jadi fungsinya harus dalam X. Jadi yang ini nanti harus diubah. Fungsinya harus dalam X semua. Fungsi X ya, Y fungsi X. Kalau partisinya di sumbu X, daerahnya harus dipecah 2 enggak? Harus, Pak. Ya, Pak. Terus ya. Kenapa? Prinsipnya gini, kalau mau lihat dipecah 2 atau enggak, kalau partisinya di sumbu X, gitu, di sumbu X, ini XI min 1, ini XI, aduh ini bloboran bukan gara-gara saya. Karena pada saat dekat pennya dia udah nulis. Kemudian nanti ada XI garis gitu ya. Nah, kita lihat tegaknya ini, yang penting lihat tegak, yang tegak ini. Yang tegak ini, lihat sepanjang daerah ini, batasnya beda enggak? Kalau di sini kan batasnya yang hijau kurangi yang biru. Kalau di sini, tapi nanti partisinya yang di sini, yang warna ungu kurangi yang biru. Beda, berarti harus dipecah 2. Kalau partisinya di sumbu Y harus dipecah 2 enggak? Halo, tadi yang jawab, balik lagi. Harus juga. Aduh. Ini lambat. Jadi saya andu-andunya. Kecepatan. Oke, ya. Sumbu Y, kita lihatnya horizontal. Horizontal, kalau yang di bawah biru kurangi sumbu Y. Yang di atas hijau dikurangi yang ungu. Beda. Jadi baik partisi ke sumbu X atau sumbu Y harus dipecah 2. Nah, karena fungsinya ini udah dalam Y, yang 2, yang 1 masih dalam, semua udah dalam fungsi Y, ya udah saya partisinya enakan sumbu Y aja. Karena kalau saya partisi di sumbu X, ini saya harus ngubah menjadi Y sama dengan berapa gitu. Harus fungsi dalam X. Ini udah fungsi dalam Y. Jadi saya langsung aja ya. Titik ini kecilin dikit, ininya digedein supaya tulisannya nggak terlalu tebal. Ini yang merah saya namakan fungsi Y. Yang biru saya namakan fungsi G. Yang hijau saya namakan fungsi H. Saya biasanya ngitungnya kan nggak memasukkan dulu aturan fungsinya nanti aja. Daerahnya harus dipecah berapa ya? Oh, ini harus saya cari dulu titik potongnya. Titik potongnya tapi udah ketahuannya 2,1, benar nggak ya? 2. Kalau X-nya 2, Y-nya 1. Kalau X-nya 2, Y-nya 1, benar ya? Ini titik 2,1. Kemudian ini juga melalui titik kalau X-nya 0, Y-nya 1. Oh, ini yang merah persis melalui ini ya. Jadi kita harus pecah. Kalau dilihat horizontal, saya harus bagi 2 di titik ini ya. Sabar. Nah, gitu ya. Harus di situ. Daerah yang ke-1 dan ke-2. Saya sebut yang ini yang bawah yang ke-1. Ini kenapa ya? Ada titik-titiknya kalau nulis 1, ini daerah yang ke-2. Oke, saya biasa pakai partisi dulu seperti biasa. Jadi daerah 1. Kalau udah mahir ya kalian mau langsung integral juga boleh ya, kecuali pertanyaannya diminta membuat partisi. Itu buat partisi pada sumbu Y sepanjang yang daerah 1 berarti Y-nya dari yang paling bawah itu
0 sampai 1 ya. Kemudian seperti biasa lihat partisi yang ke I. Saya gedein ya. Ini nggak bisa. Saya lihat partisi yang ke I ini YI-1, YI, pilih wakil, saya kasih warna merah, YI garis, tarik horizontal ke daerahnya. Ini Bang Mar bisa. Pilih tarik horizontal, tarik horizontal, bikin persegi panjang ya. Sepanjang ini. Nah, maka delta luasnya untuk daerah 1 ya. Kenapa jadi merah kamu? Delta luas yang ke I sama dengan, ingat horizontal berarti X kanan dikurangi X kiri. X kanan fungsi yang ini. X fungsi Y. GY. X sama dengan GY. Jadi X kanan ini adalah fungsi G di titik wakil. Dikurangi kirinya berapa? X-nya. Oh, X ini selalu sumbu Y, selalu 0. Ya, udah nggak usah. Kurangi 0 kali ini. Tinggi ini ya, atau lebar persegi panjangnya. Delta YI. Jadi luas yang area yang ke-1 integral partisinya ini 01 GY DY. 01 baru saya masukkan belakangan. Fungsinya mana? Itu adalah ini ya. GY ini yang ini. 2 akar Y. Daerah 2, daerah yang kedua. Coba tanpa saya gambar lagi, delta luasnya apa? Kalau dibikin partisi ini adalah hijau kurangi merah ya, panjangnya. Di sini kan panjangnya. Hijau kurangi merah. Jadi akan berbentuk apa ya? Saya jangan nulis gini, jangan nulis H YI garis min yang ungu itu FYI garis. Nanti takutnya kalau gini esai gitu ya, kalau onsite kuliahnya nggak online, ini nanti dianggapnya YI yang ini. Jadi saya kasih yang lain lah di sini. Namanya apa? Atau daerah 2, YI-nya baru lagi untuk daerah 2. Kemudian wakilnya jangan digambar. Titik-titik, wakilnya adalah ini. Persegi panjang gitu ya. Nah, itu adalah isinya kanan kurangi kiri. Fungsi H dikurangi fungsi F. Gitu ya. Dikali tebalnya. Luas yang kedua sama dengan integral partisinya berarti dari 1 sampai 2 daerah ini. 1, 2, HY min FY DY. Masukkan aja fungsinya, hitung sendiri ya. Oke. Lagi. Kalau nggak paham nanya ya. Jangan dia. Nomor 3, pilih salah satu saya bahas. Atau ini dulu aja. Yang rada susah dulu ya. Yang rada susah dulu. Saya tadi lihat sepintas, kok ada gambar kayak gini, kelihatannya susah, tapi yang asal teratur nggak susah lah. 8 sama mungkin 9 saya bahas juga. 8 dulu. Oke, saya crop dulu supaya bisa ditulisin. Ups, kecil. Tolong kalau terlalu kecil,
Mungkin ada yang kuliahnya pakai HP, bilang ya. Nanti gambarnya saya gedein lagi. Kalau di layar saya, di laptop saya segini cukup gitu. Tapi kalau kalian susah bacanya, bilang aja. Nanti digedein lagi. Nah, sebuah benda pejal dari besi diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh Y sama 2 cos X sepanjang interval min pi per 2 sampai pi per 2. Kita gambar dulu ya, supaya kegambar, supaya terbayangkan. Oh, ada min pi per 2, jadi sumbunya saya bikin di sini. Cos X itu kalau min pi per 2 sampai pi per 2 seperti ini, lengkungan gitu, dikali 2 ya, tingginya 2 itu ya. Ya gambarnya kayak cos X aja. Paling nggak bisa ngegambar. 2 cos X ya, gitu ya. Dari min pi per 2 sampai pi per 2, ini tingginya berarti 2. Ini Y sama dengan, saya namakan Fx, sama dengan 2 cos X. Oke. Dengan memutar terhadap sumbu X, diputar terhadap sumbu X. Putar sumbu X. Benda tersebut kemudian dibor sehingga menghasilkan sebuah lubang dengan jari-jari 1. Gitu ya. Jadi kalau dibor dari jari-jari 1 gimana? Berarti daerahnya hanya sampai sini ya. Yang diputar hanya sampai, yang diputar hanya yang di atas, betul? Ini yang jari-jari, salah saya ngegambar. Di sini jari-jari setinggi 1 ya, setinggi 1. Nah, saya tarik. Begitu kira-kira betul nggak? Itu kosong nanti. Jadi yang diputar hanya yang ini aja. Paham nggak? Jadi yang diputar hanya itu aja, karena yang bawahnya nanti kosong. Karena kalau tadinya cos X diputar, kemudian tengahnya dibor dengan jari-jari 1. Salah saya. Salah lagi saya. Ini berarti yang dipotong kalau jari-jari 1. Oh ya betul ya. Betul ya. Jari-jari 1 ini 1 berarti. Jadi yang hitam ini juga seolah di ini, yang bolongnya ini. Bukan seolah-olah, memang itu. Oke, paham nggak dulu bendanya? Ahmad Akbar. Paham nggak? Nggak ada. Paham, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya? Itu kenapa gambarnya, tadi kan Bapak ngikutin yang miring tuh, Pak. Terus kata Bapak, oh salah, harusnya kayak gini. Itu kenapa tuh, Pak? Kayak gitu gambarnya. Ngikuti yang miring. Yang Karena ngitungnya. ujung yang sini, ini ujung yang sini, berada di sini kan? Betul nggak? Iya, Pak. Kalau tadi saya, yang tadi ya, sebentar saya undo. Yang tadi di sini ya, kan saya gambar segitiganya gitu. Lah ini berarti yang sebelah sini nanti kalau diputar nggak ikut ke bor dong. Padahal dibornya dari ujungnya. Berarti dari ujung sini. Gitu. Maksudnya Baik, itu bukan? Betul, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi dari ujungnya. Kalau saya masuk ke tengah ya berarti nanti ada sebagian nggak ke bor, nggak kepotong. Salah lagi tuh. Dengan tinggi 1. Karena jari-jarinya 1. Nah, jadi gimana ngitung volumenya? Tinggal benda ini, bidang ini atau benda 2 dimensi ini diputar aja terhadap, benar nggak ya? Benar ya? Diputar terhadap sumbu X. Oke. Berarti saya harus menentukan titik potongnya ini ya. Untuk integralnya. Jadi nanti partisinya dari sini sampai sini aja ya.
Karena yang ini udah habis kepotong, nggak ada volumenya lagi yang di sini ya. Habis kepotongnya, benar nggak? Fisiknya kita yang perlu cuma matematiknya, tapi fisiknya di sini perlu. Gitu ya. Betul ya, yang ini sapat kepotong ya. Dibor. Jadi kalau ini ini bukan 1. Kalau ini tingginya 1, ini berapa? Bisa istimewa. Berapa? Tuh lihat yang kanan yang positif. Ini tingginya 1. Berarti 2 cos X sama dengan 1. Bukan. Ya, tingginya 1. Jadi 2 cos X sama dengan 1 gitu ya. Ini tinggi ini nih. Saya mau nyari ini berapa nih untuk nanti partisinya. Mau tahu ini X-nya berapa. 2 cos X, ini tingginya 1. Jadi cos X sama dengan setengah, atau X-nya sama dengan yang cos-nya setengah itu 60 derajat. Pi per 3. Jadi ini titiknya pi per 3. Yang ini kan cos simetri min pi per 3. Oke. Tinggal ini aja. Daerah yang di garis-garis diputar sumbu Y. Diputar sumbu X. Volumenya kita hitung. Kayak tadi kalau mau pakai partisi. Bikin ini XI min 1. Ini XI. Pilih wakil XI garis. Wakilnya sekarang hijau aja. Nggak harus di tengah ya. Di mana aja. XI garis. Tarik ke atas. Bikin persegi panjang. Selebar delta XI. Ini juga. Nah. Asal itu yang kita putar. Yang hijau. Yang hijau kalau diputar terhadap sumbu X, terjadilah silinder lubang lagi kan. Silinder gitu, berlubang. Lubangnya yang ini karena putarannya. Lubangnya selalu jari-jarinya 1 ya. Oke, maka delta volume, kalau dirumuskan gini kalian jadinya meresap. Sebenarnya selalu ngitung volume silinder gitu. Adalah pi seluruh silinder dulu. Seluruh silinder. Nanti dikurangi yang kosong. Pi jari-jarinya berapa? Kalau seluruh silinder berarti jari-jarinya ini ya. Itu jari-jarinya. Y atas kurang Y bawah. Y atas apa? Saya masukkan nanti aja ini mah. Fungsi F kan ya. Di titik wakil. Kuadrat. PR kuadrat. Kali tinggi silindernya ini. Ini tinggi silindernya adalah delta XI. Dikurangi pi yang kosongnya. Yang kosong jari-jarinya selalu 1. Tinggi silindernya sama. Nah, udah tahu gini ya, volume seluruhnya sama dengan pi-nya saya keluarkan. Partisinya dari min pi per 3 sampai pi per 3. Fx kuadrat min 1. 1 kuadrat ya 1. Fx-nya tinggal masukkan 2. 2 cos X dipangkatkan 2. Ya. Oke, sama dengan pi min pi per 3, pi per 3, fx-nya jadi 4 cos kuadrat X min 1 dx. Ini kalian ngitungnya nanti cos kuadrat X sama dengan setengah tambah setengah cos 2X gitu ya, dipecah. Supaya bisa diintegralkan. Oke, begitu. Tolong diamati, ini hitungannya betul kalau interpretasi fisik saya betul ya. Kalau interpretasi fisik saya salah, ya akan salah gitu. Jadi penting kalau soal cerita harus tahu juga fisiknya. Bentuk betul-betulnya realnya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada?
Lanjut lagi. Pak, 4 Oh ya, 4 silakan. cos X itu dari mana, Pak? Ya, agak keras. 4 cos X itu tadi dari mana, Pak? Ini fx kuadrat. Fx-nya ini. Ini dikuadratkan. Oh, ya. Udah. Nah, makanya kalau saya biasanya ngerjakannya fungsinya terakhir aja. Supaya kita nggak nulis-nulis ini berulang-ulang gitu. Kalau gini nanti kalau dimasukkan menjadi 4 cos kuadrat XI garis. Di sini juga masukkan lagi 4 cos kuadrat X. Gitu. Saya biasanya simbol aja dulu fungsinya. Kalau cara gini, kalau ujiannya esai, biasanya kalau udah betul sampai sini, ya udah dikasih lah 75 atau 70 minimal, sisanya ngitung gitu ya. Karena prinsipnya ya ini, sisanya tinggal, meskipun ini penting ya, kalian harus bisa mengintegralkan. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Lanjut lagi. Ini juga penting nih, irisan sejajar. Pilih. Kalau pilih, kalian pilih salah satu nih. Mau yang mana yang dibahas? Satu lagi biasanya saya jadikan PR. Mana yang dibahas? Kalau nggak ada yang milih, saya lewat. Sama aja, mau A atau B, sama persis, sarannya juga sama. Mau yang mana? B, Pak. Yang B. Yang B Iya. saya bahas, berarti yang A nanti sebagai PR. Untuk yang kelas saya ya. Kelas Pak Bara, nanti Pak Bara yang ngasih PR-nya bisa nggak sinkron dengan saya. Saya ambil gambarnya aja doang. Supaya nggak memenuhi tempat penulisan saya. Set. Sini. Del. Gedein dulu, karena perlu digambar nanti. Ini tangannya tremor gitu, tangan teh masa. Nah, dia nggak lurus. Oke, kita baca soalnya sekarang ya. Tinjau benda pejal ini, oke, yang di bawah ini ya bidang biru, ini di dalamnya. Gunakan integral untuk menghitung volume benda pejal tersebut menggunakan metode irisan sejajar atau irisan yang tegak lurus salah satu sumbu itu ya. Dengan menggunakan irisan sejajarnya, sejajar bidang Y set. X, Y set. Kasih dulu sumbu. X, Y set. Yang ke atas sumbu set gitu ya. Sumbu set ke atas. Irisan yang sejajar bidang Y set. Berarti tegak lurus bidang sumbu X ya. Nih. Sejajar bidang Y set. Berarti irisannya harus tegak lurus sumbu X. Jadi saya irisin di sini. Ambil ya satu bidang. Maaf, Pak, yang dibahas yang B, Pak. Berarti dia Oh, yang B. Iya. Kan yang A-nya buat Oh iya. PPR. Sejajar bidang XY. Sejajar bidang XY. Aduh, kalian pintar juga ya pilih sejajar bidang XY. Berarti irisannya tegak lurus sumbu set ya. Saya bikin bidangnya. Satu bidang yang tegak lurus sumbu set. Moga-moga gambar saya agak terbayang gitu. Ini. Sini. Situ kan, betul? Irisannya selalu berbentuk segitiga, siku-siku kan? Irisan yang tegak lurus sumbu set. Ini tegak lurus ya. Kebetulan segitiga siku-siku. Oke. Nah, kalau yang kayak gini biasanya saya nggak memunculkan delta volume dulu, langsung aja volumenya. Volume itu nanti adalah integral A fungsi set, karena ini tegak lurus sumbu set, D set gitu ya. Yang penting merumuskan ininya nih, A setnya. Oke, caranya gini. Kalau ini tegak lurus sumbu set, pasti partisinya di sumbu set gitu ya. Ini bayangkan set sembarang. Set sembarang. Sebenarnya kalau mau pakai delta V, itu set I
set I garis gitu ya, si titik wakil. Nah, kita hitung kalau ini set, berapa luas ini sebagai fungsi dari set? Kalau ini set berarti kan ininya set kan? Set itu kan tinggi itu ya. Nah, ini set. Berapa ini dan ini kita hitung. Gimana ngitungnya? Bisa nggak? Dinyatakan dalam set dua-duanya. Halo, bisa nggak? Ada yang punya ide? Sok mikir. Saya juga sambil mikir ini. Harus menyatakan luas ini berapa dalam set. Ini tingginya set. Terus gimana? Halo? Lihat kesebandingan segitiga. Ada yang usul? Saya kasih. Ini bukan Pak Pythagoras ya Pak? Bentar, saya kasih nama ini A titiknya supaya kalian bisa nyebut segitiganya. Ini titik O, ini titik B gitu ya. Ini titik C, ini titik D, ini titik E, ini titik apa E, F gitu ya. Setinggi set, titik set. Gimana? Ngelihat misalkan segitiga mana? Kita harus merumuskan apa? Panjang dari ini nih yang saya tunjuk. Berapa ini gitu ya dalam set dan berapa ini dalam set. Nanti kan luasnya tahu. Setengah alas kali tinggi dalam set. Itu AX ya, asetnya. Gimana? Tadi yang ngomong silakan. Pak, izin usul Pak. Ya. Untuk mencari FE itu pakai kesebandingan segitiga yang AFE sama AOB, Pak. Nanti dulu. AFE benar, AOB. Ya betul. Lihat segitiga AOB dan AFE. Nah, maka perbandingannya gimana? Ini tingginya set ini. Ini. Nah, gimana? AO per Z. AO per apa? Sebentar. Ini mau dicoret-coret. AO per apa? Z. Z itu OF ya. Z ya sama dengan berarti kan yang atas yang panjang. OB per FE bukan, Pak? Itu dulu. OB per FE. Saya tulis dulu ya, nanti diperiksa. Per FE. Nanti yang saya ingat mah pokoknya kalau di SMA ini ya, kalau ada gini sejajar, ini AB. A per B sama dengan ini banding ini sama dengan ini banding seluruhnya gitu ya. C banding D itu ya. C banding D. Betul ya? Ini banding ini sama dengan ini banding seluruhnya. Coba. AO mana? AO banding set. Saya rada bingung kenapa banding set. Saya maunya FE ya ngitungnya. FE banding OB sama dengan A. Salah ya. Yang kanan betul arahnya. Coba. Saya maunya ngitung EF kan ya. EF ini segitiga yang ini. Banding bawahnya OB gitu sama dengan A set banding AO, betul?
Aset banding AO. AO bisa dihitung nggak? Ini EF mau dihitung, OB tahu. OB udah tahu. Aset. Nah, aset itu AO tahu nggak AO? Bisa dihitung nggak AO? Bukannya 3 ya, Pak? Apa? 3. Itu ada ya di situ. Iya, Pak. 3, Pak. Jadi EF banding OB. OB berapa ya? Udah ada angkanya, saya masukkan 4. Sama dengan aset mana? Aset. Aset itu berarti 3 dikurangi set, betul nggak? Aset itu sama dengan seluruhnya dikurangi ini tinggi set. Ya. Dibagi AO 3. EF saya ganti. EF. Oh, EF mau dinyatakan dalam set ya. EF sama dengan berarti 4/3 kali 3 min set. Nah, ini udah dinyatakan dalam set, udah. Sekarang ini D set kita harus ngitung. Lihat segitiga. Lihat segitiga yang di dinding sini ya, yang di dinding pinggir. Ini OCA dan segitiga FDA ya. Kembali. Ini banding bawah DF. Segmen banding bawahnya OC sama dengan ini banding ini sama dengan ini banding seluruhnya, betul? Ya. Sama dengan kayak tadi lagi apa? Set F. Bukan set F, AF banding AO. Kita masukkan sekarang angka-angkanya yang udah ada. DF. Yang mau dicari DF. Yang mau kita cari. Kenapa ya? Dibagi OC. OC 5 diketahui. AF. AF itu AO dikurangi set. Kayak tadi. AO-nya 3 dikurangi set tingginya. Dikurangi OF ya, OF itu set. Dibagi AO, AO 3. Jadi saya dapat DF sama dengan 5/3 kali 3 min set. Nah, ini udah dapat segitiga ini. Maka kita hitung. Maka ini nih yang diarsir. Saya sebut luasnya. Apa ya? A itu, aduh, A lagi. Luas. Itu jangan A lagi, A udah dipakai. Sebut aja P gitu ya. P set itu luasnya. Sama dengan D set kali, bukan DF. Ini set bukan titik ya. Set itu tingginya. Kalau F itu titiknya. DF kali FE bagi 2. Setengah DF, nggak usah dikurung, F dikalikan FE yang udah dalam fungsi set. Setengah DF-nya 5/3 kali 3 min set. FE-nya, FE mana FE tadi 4/3 3 min set. Kalau nggak salah ngitung perbandingan ya, hati-hati. Ya udah, maka volume benda integralkan ini luasnya. Setengah 5/3, 4/3 tulis di depan, 3 min set pangkat 2. D set. Integralnya dari berapa? Kita lihat partisinya berarti
bangor bisa nih. Partisinya berarti di sumbu set. Jadi dari 0 sampai 3. Gitu. Paham ya? Intinya ini sih yang pada rumit Pitagorasnya ya. Intinya pokoknya kalau tegak irisannya itu tegak lurus sumbu set, berarti partisinya di sumbu setnya itu. Ambil satu irisan. Nyatakan tingginya set kalau di sumbu set. Tingginya set. Nah, kita harus lihat irisan ini luasnya berapa dalam set semua. Kalau udah terumuskan ya udah tinggal integral luasnya kali d set. Gitu ya. Ya, yang rumit ngitung tadi sisi-sisinya. Ini jogging terus. Paham tidak? Diam mah dianggap paham aja, dah saya nggak bisa lihat. Oke, sebenarnya udah inti itu. Yang lainnya mah udahlah gampang hitungan. Yang saya tandai. Sebentar. Saya mau nandain yang ini dulu, yang udah dibahas supaya saya punya datanya. Ini udah dibahas. Oke, sekarang kalian milih yang mau dibahas. Nomor 3, mana? Kalau semua udah bisa, nggak usah gitu, lewat boleh, nggak apa-apa. Siapa tahu kalian jawab, ini bisa, ini juga bisa, ini bisa. Kita bisa cepat udahannya. Nomor 3, pilih mana? Dihitung sampai 5. 1, 2, 3, 4. C, Pak, C. Nah, kalau udah dihitung cepat-cepat. Dulu saya tandain yang udah dibahas. Dan nanti saya mau nandain yang PR-nya. Untuk masing-masing solusi soal berikut, tentukan luas daerah yang dibatis oleh kura-kura yang diberikan dengan terlebih dahulu membuat sketsa dari daerah yang dimaksud. Oke, hitung luas daerah. Volume luas sama aja ya. Kalau luas kan hanya persegi panjangnya, volume itu persegi panjangnya diputar. Jadi asal prinsip membagi partisinya paham, udah sama aja, gampang. Cuma ya kayak tadi ada itu ya, Pitagoras yang rada rumit. Dan kalian harus tahu sasarannya, apa yang harus dirumuskan. Oke. Y sama dengan Y itu dan 2Y. Aduh, ada 3 grafik. Pintar juga yang milih. Kalau 2 grafik kan lebih gampang. Saya gambar dulu grafiknya. Sketsa. Y, X tambah 6. X-nya 0, Y-nya 6. Tinggi juga dia, 6. X-nya 0. Y-nya 0, X-nya min 6. Min 6 gitu ya. Grafik yang ke-1 warnain biru. Ini adalah yang ke-1, Y sama dengan Fx sama dengan X tambah 6. Y sama dengan X pangkat 3. Waduh. Nanti potongannya di mana itu? Oh, ini untung bisa digeser gini. Y sama X pangkat 3, saya kasih warna lain. Hijau. X pangkat 3. Sketch gitu ya. Waduh, ini motong di mana nih? Ini bakal motong ya? Motong atau enggak tahu. Kita akan hitung nanti. Kemudian yang hijau ini tadi, yang hijau ini adalah Y sama dengan sekarang G, X sama dengan X pangkat 3. 2Y tambah X sama dengan 1. Gambar lagi warna, itu. Y-nya 0, X-nya 0, melalui 0, 0.
Y-nya berapa? Y-nya 1, X-nya min 2. X-nya min 2, Y-nya 1. Y-nya 1, X-nya min 2. Di mana itu? Y-nya 1, X-nya min 2 di sini. Itu ya, kira-kira garislah ke sana gitu. Ini titik 1, min 2. Oke. Nah, tentukan luas daerahnya. Oke, luas daerahnya berarti adalah daerah yang ini ya. Cara langsung ya, nggak pakai partisi ya. Nggak pakai partisi, harus dibagi 2 nggak? Halo? Cherry, Putri, harus dibagi 2 nggak? Harus, Pak. Harus ya. Kita partisinya di sumbu X saja ya. Supaya Y-nya dalam fungsi X. Karena saya udah nulis semua dalam fungsi X. Ini yang satu lagi tadi. Sebut aja Y sama dengan HX. Saya rumuskan dari sini Y sama dengan min X per 2. Oke, kita harus memecah di sini ya. Paham nggak? Kalau nggak paham nanti saya jelaskan kenapa harus mecah di situ. Jadi ini daerah 1, daerah 2. Kita pakai cara langsung ya. Daerah 1 batasnya adalah atasnya biru kurangi ungu. Ungu atau merah. Biru kurangi merah. Kalau yang daerah 2, biru kurangi hijau. Jadi luasnya saya bagi luas sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Kalau nggak diminta pakai elemen luas, nggak usah pakai delta L, ya nggak usah gitu ya. Langsung aja kalau udah mahir. Oh, ini harus tahu titik potongnya. Titik potong ini nih. Titik potong ini, kalian cari ya titik potongnya. Nggak tahu saya ini titik potongnya. Ini sebut aja titik potongnya A. Ini juga harus dicari titik potongnya. Titik potong 2 grafik kan bisa yang ngitungnya sendiri ya. Ini B. Jadi yang 1 integralkan dari A sampai 0. Ini daerah 1, X bergerak dari A sampai 0. Fungsi biru dikurangi fungsi hijau. Fungsi biru kurangi fungsi merah. Jadi fungsi biru itu F. Fx. Min yang merah itu adalah Hx. Nanti aja fungsinya dimasukkan belakangan. Ditambah luas yang kedua, integralnya dari 0 sampai B gitu ya. Yang 2 ini X-nya paling kecil 0, paling gede B di sini. Fungsi biru kurangi fungsi hijau. Fungsi biru berarti G. Dikurangi fungsi hijau, salah. Fungsi biru itu fungsi F. Fungsi hijau itu fungsi G. Ya, tinggal masukkan. A-nya cari dulu dan B-nya. Fx-nya masukkan. Fx-nya ya X tambah 6. Dikurangi Hx-nya min X per 2. Diginikan supaya jangan salah tanda gitu ya saya. Supaya jangan salah tanda saya kurung dx. Ditambah integral 0b fx-nya tadi x tambah 6 lagi dikurangi hx-nya gx-nya x pangkat 3 seluruhnya dx sama dengan sekian ya. Oke, paham? Kalau nggak paham nanti saya jelaskan lebih detail gitu ya. Nah, kalau nggak ada yang nanya saya langsung. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, itu Pak yang tadi pembagian luas Pak, sama satu lagi gini Pak, kalau misalnya konsep kan kalau partisi itu bisa kita bagi vertikal dan horizontal gitu kan Pak, di X atau di Ya. Y. Nah, itu ada nggak sih Pak kemungkinan kita tuh terpaksa hanya bisa satu cara saja karena memang cara satu tidak memungkinkan, kalau misalnya ada gimana ya Pak kondisinya gitu? Makasih Pak sebelumnya.
Susah jawabnya. Yang pasti gini, yang pasti mungkin udah kalian alami juga waktu di teorinya. Kalau misalkan di partisi di sumbu X perlu dibagi 2, tapi di sumbu Y misalkan bisa jadi nggak usah jadi 2. Atau sebaliknya, kalau ke sumbu Y perlu dipecah 2 atau lebih, ke sumbu X nggak usah. Itu ada kemungkinan. Banyak. Itu gampang contohnya nyarinya. Tapi kalau ke arah sumbu X, nggak bisa ngitungnya susah, hampir mustahil. Tapi ke sumbu Y gampang, itu saya nggak punya fungsinya. Rasanya akan sama aja, cuma membagi daerahnya aja yang beda. Sulitnya sih sama aja. Nanti semester depan di integral lipat 2 baru ada kasus dibuat partisinya. Nanti ada dy dx ya, karena 2 variabel. Kalau dibentuk dy dx nggak bisa dihitung, diubah jadi dx dy, jadi partisinya urutannya rubah, itu baru bisa dihitung. Itu ada kasusnya. Kalau di fungsi 1 per ubah gini rasanya nggak ada, tapi saya nggak tahu pasti. Mau sumbu X, sumbu Y rasanya bisa aja. Gitu ya, cuma membagi daerahnya mungkin jumlahnya bisa berbeda. Oke, gitu aja. Jadi pastinya saya nggak tahu yang ke sumbu X bisa dihitung, kalau partisi di sumbu Y jadi rumit gitu. Hampir nggak mungkin dihitung. Itu saya nggak tahu. Rasanya nggak ada. Oke, itu dulu yang bisa dijawab. Lanjut, nomor ini, 4. Nanti saya nggak pakai partisi lagi nih ngitungnya. Pilih. Kecuali saat ngitung kalian nggak paham, saya bikin partisi. Kalau pakai partisi jadi mudah. Nomor 4, silahkan pilih. Yang D, Pak. D. Kenapa nggak milih C yang gampang? Ambil dulu ya. Ntar lah. Saya sekalian ini ngulang-ngulang lagi ya. Pakai GeoGebra ya. Saya males ngegambar nih. Aduh. Jadi saya mau gambar. Sebenarnya fungsi-fungsi sederhana itu akar, nilinier. Tapi sekalian menjelaskan ke kalian GeoGebra ya. GeoGebra ini software gratis baru untuk kelas yang Pak Bara mungkin belum tahu. Kalau kelas saya udah tahu. Ini cari langsung di Google dapat. Buat ngegambar fungsi enak sekali. Tinggal masukin aja gini. Mana? Y akar X plus 1. Masukkan aja di sini. Akar tuh SQRT, square root, X tambah 1. Tuh, dia langsung ke gambar tuh. Gambarnya ya. Nah, Y1 min X. Saya tulis aja. Boleh nulis Y1 min X, boleh nulis 1 min X aja gitu. Otomatis ya Y1 min X itu. Tapi nulisnya ini jadi sintaksnya jangan bingung-bingung, mau nulis gitu juga sama aja gitu ya. Oke. Dan dia udah kasih nama, ini fungsi F, ini fungsi G, itu kan nanti jadi saya gampang ngiris-ngirisnya. Y sama 0, Y sama 0 sumbu X nggak usah digambar ya. Mau digambar juga Y sama 0 boleh. Gitu. Ya dia ini nggak gambar sumbu X. Tapi nggak usah lah ya, yang ini saya hapus ya. Ngapain gitu, Y sama 0. Berarti daerahnya ini nih. Saya perbesar, tinggal kontrol, kemudian ini putar, ya kayak nge-zoom biasa aja. Kalau nge-zoom browser kan kalian pencet kontrol, kemudian mouse-nya diputar gitu ya. Atau zoom out. Nah, tentukan volume yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva yang diberikan. Berarti ini terhadap sumbu yang ditentukan. Putar terhadap sumbu Y sama dengan min 1. Nah, saya gambar dulu Y sama min 1-nya. Warnanya mirip. Saya ganti warnanya. Di sini ada setting. Ganti colornya. Color ini. Ya, color ya. Itu sumbu putarnya. Oke. Saya crop gitu ya. Jadi saya nggak capek-capek ngegambar. Saya tuh
yang berbau seni sangat jelek nilainya. Kok nggak bisa di-crop? Kenapa? Windows Shift S harusnya keluar kotaknya. Nah, itu. Windows Shift S, ambil saja segitu, bawa ke sini. Lebih cepat daripada saya ngegambar. Joget terus dari tadi. Joget. Joget lagi. Udah, kurang lebih lurus lah. Oke, meskipun miring. Jadi daerahnya di sini diputar terhadap Y sama dengan -1. Kalau yang ini saya pakai partisi lah. Takut belum paham kaliannya. Sebentar, saya pengen meluruskan, ini nggak enakan. Sekarang dia nggak mau diluruskan. Sebentar. Bodoh pisannya. Gitu. Putar terhadap ini. Sumbu Y sama dengan -1. Nah, kembali. Bikin partisi. Partisinya enak di sumbu X, enak di sumbu Y. Kalau di sumbu X harus dipecah 2 nggak? Partisinya di sumbu X. Bayangkan partisi itu nanti pilih wakil, bikin persegi panjang. Kalau di sumbu X berarti harus dipecah 2 di sini ya, daerah yang di kiri sumbu Y sama di kanan sumbu Y. Karena apa? Batasnya beda atasnya. Atasnya di sini yang hitam kurangi sumbu X, yang di sini hijau kurangi sumbu X nanti. Kalau saya bikin partisi di sumbu Y, tapi metodenya kulit tabung nanti. Sebentar. Salah. Cakram atau kulit tabung itu ditentu. Dua-duanya aja ya, kita hitung ya. Partisinya di sumbu X dulu, supaya kalian ini soal ini diperluas sama saya. Kulit tabung juga metode cakram. Metode cakram dulu atau metode cincin sama aja. Kalau metode cakram tuh cincin tuh cakram yang berlubang. Oke. Kalau metode cakram cirinya apa? Sumbu putarnya sumbu horizontal, nggak harus sumbu X, pokoknya horizontal. Partisinya juga di sumbu horizontal. Ya. Oke, jadi partisinya di sumbu X sekarang saya. Buat metode cakram atau cincin dulu. Buat partisi pada sumbu X sepanjang ini untuk nanti batas integralnya. Ini titik potongnya -1 ya sama 1. Sebenarnya harus dicek. Ya, saya percaya aja sama GeoGebra. Oh, harus kita bagi daerahnya ya, daerah 1 dan daerah 2. Daerah 1 dulu, daerah 1. Jadi partisinya sepanjang -1 sampai 0. Gitu. Kita lihat ini satu, ini saya taruh di sini supaya nggak ngagokin. Kita lihat ini XI -1, ini XI, pilih wakil, wakilnya merah, ini XI garis, wakilnya, bikin persegi panjang. Gitu. Itu kita putar terhadap sumbu Y -1. Maka akan terbentuk silinder berlubang lagi. Gitu ya. Silinder, lebarnya ini delta XI, dan dia berlubang. Yang panjang sama jari-jari yang pendek. Mana jari-jari pendek hijau? Ini jari-jari pendek gitu ya. Jari-jari yang panjang adalah berapa? Dari grafik hijau sampai sini. Yang panjang jari-jarinya adalah ini.
Tuh, selalu ngitungnya ruas garis. Y atas dikurangi Y bawah. Jadi saya rumuskan volume yang panjang. Delta VI berarti Pi kali jari-jari kuadrat. Jari-jari yang panjang adalah, jangan pusing ini negatif atau positif ya. Pokoknya Y atas berapa? Y atas yang hijau. Ini tadi sebut aja ini apa? F. X ya. Y sama Fx. Ini Y sama dengan Gx. Tadi udah ada rumusnya ya, fungsinya. Pi F XI garis kuadrat PR kuadrat di salah. Jari-jarinya adalah ini dikurangi Y bawah berapa? Y bawah adalah -1. Saya ngitung Y-nya. Ini Y-nya -1. Ini Y-nya sama dengan fungsi ini. Kuadrat delta XI. Dikurangi yang kosongnya, Pi yang kosong adalah sepanjang ini. Yang kosong. Y atas, ini Y atas 0, dikurangi Y bawah -1. 0 dikurangi -1. Jari-jari kuadrat delta XI. Dengan demikian, volumenya, ini partisinya, -1, 0, Pi-nya keluarkan, ini menjadi Fx tambah 1 kuadrat, dikurangi, ini hasilnya 1 kuadrat ya, dx. 1 kuadrat ya, 1 aja. Dah, tinggal masukkan fungsinya, ambil dari soalnya ya. Kan fungsinya tadi diberikan berapa, akar apa, ini apa. Nyatakan Y berapa X, fungsinya dari soalnya. Ini. Tinggal masukkan. Ini yang F, ini yang G tadi. Oke. Yang kedua, dengan cara sama, langsung, yang arah 2. Langsung aja arah 2 mah ya. Oh, ini volume yang ke-1, ini volume yang kedua, sama dengan Pi lagi pasti partisinya dari 0 sampai 1, ini partisinya 0 sampai 1. Nah, bedanya tinggal ini fungsi yang sebelah atasnya, fungsi G. G dikurangi Y bawahnya -1, G dikurangi -1 jadi Gx tambah 1 ya. Jangan pusing dengan plus minus, yang penting ini Y-nya berapa yang atas, ini Y-nya berapa, kurangi. Y atas itu G, Y bawah itu -1. Nah, kurangi G dikurangi -1. Dikurangi yang kosongnya sih sama ini, yang kosongnya di sini. 1 dx. Volume seluruhnya tinggal dijumlah nanti. Oke, itu metode sakram ya. Sekarang saya mau bawa pakai metode kulit tabung. Saya hapus dulu ya. Coba kalau ada pertanyaan dulu sebelum saya hapus. Halo? Nggak ada? Coba saya mau nanya dulu kalau nggak ada. Paham nggak? Ahmad Abid M. Paham nggak? Paham, Pak. Beneran nggak? Nabila Putri. Nabila Putri. Iya, Pak. Paham nggak? Bingung? Lumayan. Paham nggak paham gitu. Kamu mama nih nggak meyakinkan. Anak ITB itu harus meyakinkan. Kalah kalau di luaran sama anak Unpad. Kenapa? Anak Unpad itu pahamnya 50%, ngomongnya berani 80% loh. Kalau anak ITB terbalik, pahamnya 80%, masih merasa belum paham. Secara umum. Aduh, kerekam lagi. Ini ada di rekaman, cilaka. Nanti kalian forward ke anak Unpad, saya digebugin. Fahrur Ismail. Iya, Pak.
Paham nggak? Paham, Pak. Oke ya. Saya meningkat ke metode yang satu lagi ya. Saya hapus dulu tulisannya. Pakai lasso. Dikelilingi. Set. Di del. Oke, balik ke sini. Sekarang partisinya, kalau metode kulit tabung, yang tadi namanya metode cakram atau cincin, kalau metode kulit tabung, sumbu putarnya mendatar, partisinya di sumbu tegak. Jadi metode kulit tabung. Kalau metode kulit tabung, jangan diturunin. Saya kasih tahu pola membacanya. Kalau diturunin panjang. Kulit tabung tuh. Jangan dirumuskan kayak yang cakram tadi. Karena yang cakram gampang. PR kuadrat kali tinggi silinder gitu selalu. Kalau kulit tabung diutak-atik dulu. Coba kita lihat partisinya. Ini partisikan daerah ini di sumbu Y. Jadi buat partisi di sumbu Y. Sepanjang ini daerah ini berarti dari 0 Y-nya sampai 1. Gitu ya. 0 sampai 1. Ambil partisi yang ke I, kayak biasa ini. YI-1, ini YI, saya gambar gede supaya kelihatan, sebenarnya itu harusnya sempit sekali. Wakilnya khusus ya. Jadi lihat partisi, bukan partisi, lihat subinterval ke I, yaitu YI-1, YI. Tulisan saya jelek, tambah lama tambah jelek. Nah, pilih wakil. Kalau metode kali tabung, pilih wakilnya nggak boleh sembarangan. Harus tengah-tengahnya. Sama dengan YI-1 tambah YI per 2. Jadi titik tengahnya. Kenapa? Di sini nggak akan kelihatan pengaruhnya. Tapi kalau diamati penurunan rumusnya, jelas itu kenapa harus tengah-tengahnya. Bukan 0,5 ya yang saya pilih, tapi tengah-tengah antara ini. Buat persegi panjang kayak biasa. Persegi panjang, tariknya horizontal ya. Kenapa horizontal? Karena partisinya di sumbu Y. Kalau partisi di sumbu Y nanti integralnya pasti muncul DY, delta Y. Ininya berarti harus fungsi dalam Y ya. Sekian Y gitu ininya. Oke. Nah, jadi tarik horizontal, bikin selebar delta Y-nya persegi panjang. Nah, ini langsung. Nggak kelihatan. Kalau pengen tahu ya lihat slide saya penurunannya. Delta VI-nya, itu yang penting cara membacanya gini. 2pi kali jari-jari putar titik wakil, nanti saya jelaskan ini, kali tinggi silinder. Kali delta YI, kalau partisi di sumbu Y. Nah, membaca ininya gimana? Membaca ininya. Kita lihat jari-jari, saya pakai hijau ya, supaya kelihatan. Jari-jari putar titik wakil. Nah, titik wakil ini tadi YI garis tengah-tengah ini. Diputar, sorry ini kasih label ya, YI garis. Diputar terhadap Y sama dengan -1, berarti jari-jarinya sekian. Nah, nanti menentukan panjang lagi ini jari-jarinya. Kemudian tinggi silinder mah mudah. Yang ini. Kalau diputar, nanti terbentuk silinder, tingginya ini ya. Yang ungu, yang saya coret-coret. Nah, karena silindernya kan berbentuk kayak gitu ya, panjang gitu. Berlubang sangat besar.
Nah, tapi kita jangan ngitung kayak cakram lagi. Tinggal langsung delta volume 2pi, nggak ada pi R kuadrat di sini karena waktu menurunkan rumus R kuadratnya itu diurai sehingga muncul kayak gini. Jari-jari putar berarti ini tinggi yang hijau. Kalau tegak berarti Y atas dikurangi Y bawah. Y atas berapa? Y atas ya YI garis. Kan jari-jari putar si titik wakil, wakilnya YI garis. Di Y bawah min 1. Berarti YI garis dikurangi min 1. Sengaja saya tulis gini supaya kalau jumlah dari mana itu ya. Selalu Y atas kurangi Y bawah. Kali tinggi silinder. Tinggi silinder ini panjang ini. Kalau horizontal, X kanan kurangi X kiri. X kanan ini nanti fungsinya harus dinyatakan sebagai fungsi Y. Ini sebutlah apa? HY yang hijau sebut aja apa LY itu ya. Nanti kita rumuskan kan dari soalnya diketahui ini. Harus dinyatakan nanti X berapa Y. Oke. Biarkan aja dulu. Jadi X kanan, X fungsi Y. Ini yang hitam HY. H di titik wakil selalu nilai fungsinya. Dikurangi yang kiri yang hijau LY. LYI garis. Delta YI. Nah, udah tahu ini? Sudah. Kita nggak usah mecah dua ini karena seragam di mana-mana. Selalu hitam kurangi hijau. Di sini hitam kurangi hijau. Jadi sepanjang ini selalu kiri kanannya sama batasnya. Volume sama dengan 2pi integral. Partisinya tadi mana daerah ini? Yaitu 0 sampai 1. Tadi udah saya tulis di atas ini. 0, 1 partisinya. Y tambah 1. HY min LY DY. Tinggal rumuskan HY sama LY-nya. Coba kita lihat soalnya. Yang satu Y akar X plus 1. Sebentar. Aduh, ya. Maunya ngeser ininya. Ini. Tadi ini asalnya dari Y sama dengan akar X tambah 1. Kita harus nyatakan X dalam Y. Kuadratkan Y kuadrat sama dengan X tambah 1. Atau X sama dengan Y kuadrat min 1. Nah, ini adalah si LY ini ya. Yang ini yang garis lurus, kita lihat. Y sama X min 1. Y sama dengan X min 1. Kita harus menyatakan 1 min X salah. 1 min X. Harus nyatakan X fungsi Y ini. X sama dengan 1 min Y. Ini sama dengan 1 min Y. Masukkan aja ini. LY dan HY-nya ke gesernya susah. Ke sini masukkan H dan L-nya. Tinggal hitung. Coba diamati, paham nggak? Gitu ya. Kulit tabung tapi nggak ikut ujian ya. Jadi ada baiknya kalian download GeoGebra. GeoGebra ini enak buat menggambar grafik gitu ya. Sebenarnya bisa ngitung integral diferensial juga. Nggak saya jelasin, cari sendiri. Nanti ujian kalian keenakan. Tapi ya kalau tahu ya silakan aja. Ada lagi software yang lebih langsung ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, mau saya akhiri. Udah, yang lain mah tahulah asal prinsip tadi paham, pasti bisa. Ini mirip-mirip atas lah, irisan sejajar. Ya, kita nggak sempat yang ini bahas karena udah 10.33. Saya biasanya sampai 10.30 karena setengah 11 saya jam 11 saya kuliah lagi satu lagi. Kuliah matematik B.
Oke, nggak ada pertanyaan? Paham? Ingat-ingat kalau ngitung volume, prinsipnya ngitung volume silinder. Kalau luas, menghitung luas persegi panjang. Kecuali metode kulit tabung, ada kekhususan. Itu 2pi kali jari-jari putar titik wakil kali tinggi silinder. Ini udah nggak kelihatan sebagai luas sebagai volume silinder. Kalau irisan sejajar masih kebayang. Luas irisannya kali delta X. Itu kan luas penampang kali delta X itu jadi kayak mirip silinder gitu ya. Oke, kalau tidak ada saya akan tutup. Saya hentikan dulu rekamannya, nanti diupload. Yang kelas Pak Bapak kalau perlu nanti linknya tanya ke yang kelas saya.